Ya, Halo, perkenalkan kami dari kelompok Angga dari Digital Business Innovation dari LA37. Nah, dengan beranggotakan Geraldus Igusti Agung Gede, Gilang Iswara, Gilbert Tio, Igusti Gede Agung Angga, Sutresna Martin, Jilsian, Christian, dan juga Joshua Nathanael Marsuki. Nah, kita langsung saja ke case situation analysis. Nah, untuk yang kami ambil itu adalah kasus SolarWinds. Nah, kasus SolarWinds itu adalah kasus yang bermula ketika adanya peretas yang menyusup ke perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat, yaitu SolarWinds. Nah, pelaku menyisipkan suatu kode yang berbahaya ketika adanya pembaruan sistem perangkat lunak tersebut. Dan secara tidak sadar diunduh oleh ribuan organisasi di seluruh dunia, termasuk lembaga pemerintah dan juga perusahaan besar. Akibatnya, peretas bisa atau dapat memperoleh akses ke dalam jaringan internal, data-data penting, dan juga sistem operasional dari korban selama berbulan-bulan dan melakukannya itu tanpa terdeteksi. Nah, peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya keamanan rantai pasok digital ketika suatu perusahaan terlalu percaya kepada vendor tanpa melakukan suatu pengawasan yang ketat. Serangan ini juga menggambarkan bahwa pembaruan perangkat lunak yang seharusnya meningkatkan keamanan bisa saja menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan cyber. Nah, setelah kasus ini terungkap, muncullah dorongan besar untuk meningkatkan transparansi komponen perangkat lunak melalui penerapan Software Bill of Materials atau SBOM agar setiap elemen dalam sistem dapat dipantau dan diverifikasi keamanannya secara menyeluruh. Oke, selanjutnya problem analisis. oke, terima kasih. Nah, di sini setelah kita memahami bagaimana apa yang dibahas dalam kasus ini, izinkan saya untuk mendefinisikan permasalahan yang ditemukan dalam kasus ini. Perlu kita pahami bahwa serangan rantai pasokan itu menunjukkan bagaimana serangan cyber itu dapat terjadi melalui pihak ketiga yang dipercaya, seperti insiden SolarWinds yang terjadi pada tahun 2020. Dalam insiden tersebut, penyerang berhasil menyusup ke pembaruan perangkat lunak yang didistribusikan ke ribuan organisasi pemerintah dan perusahaan besar. Serangan ini mengungkap kelemahan dalam kontrol keamanan rantai pasokan dan perangkat lunak dan kekurangnya transparansi terkait komponen dan vendor yang terlibat. Ketergantungan organisasi pada pemasok eksternal juga pengawasan yang memadai menimbulkan resiko serius terhadap integritas dan sistem internal. Nah, selanjutnya itu ada beberapa problem yang harus kita state di sini adalah pertama, organisasi itu gagal mendeteksi kerentanan pada rantai pasokan perangkat lunak. Kedua, tidak adanya transparansi komponen SBOM. Ketiga, itu adalah lemahnya pengawasan terhadap vendor pihak ketiga. Dan keempat, itu adalah tidak diterapkannya prinsip Zero Trust Security. Oke, pada bagian diagnosis terdapat empat penyebab utama dari kasus ini. Pertama, kompromi rantai pasukan perangkat lunak. Masalah terjadi karena kode berbahaya disisipkan ke dalam pembaruan software pihak ketiga, yaitu SolarWinds Orion. Hal ini terbukti dari adanya backdoor malware dalam update resmi yang kemudian digunakan oleh ribuan pelanggan. Dampaknya mengakibatkan sangat besar, ribuan organisasi menjadi terinfeksi dan kebocoran data terjadi. Kedua, lemahnya pengawasan keamanan vendor. Banyak organisasi terlalu mempercayai vendor tanpa audit dan pengawasan yang kuat. Bukti menunjukkan organisasi tidak memiliki tim khusus untuk mengelola resiko. Akibatnya, penyerang bisa masuk melalui vendor tanpa terdeteksi dan meningkatkan resiko kebocoran. Ketiga, kurangnya penerapan Zero Trust Security. Vendor diberikan akses luas tanpa verifikasi lanjutan. Kasus SolarWinds membuktikan bahwa akses tingkat tinggi ini dimanfaatkan penyerang untuk bergerak bebas di jaringan internal mereka. Dampaknya, pelanggaran keamanan jadi sulit dikendalikan. Terakhir, keterlambatan deteksi ancaman. Serangan berlangsung berbulan-bulan tanpa terdeteksi karena sistem monitoringnya yang lemah. Akibatnya, kerusakan meluas dan proses pemulihan membutuhkan waktu serta biaya yang sangat besar. Oke, selanjutnya ada decision option atau alternatif. Di sini kami ada tiga opsi untuk keputusan keamanan.
Yang pertama, menerapkan Software Bill of Materials atau SBOM. Ini mewajibkan vendor untuk transparan memberikan daftar lengkap komponen software mereka. Tujuannya simpel, agar kita bisa melacak kerentanan dengan cepat dan memastikan rantai pasokan tetap bersih. Lalu yang kedua, membentuk tim risiko tim manajemen risiko pihak ketiga. Kita butuh tim khusus yang berdedikasi memantau keamanan vendor secara berkelanjutan. Ini krusial untuk mendeteksi tanda-tanda peretasan sejak dini, sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Yang ketiga, menerapkan kerangka Zero Trust. Prinsipnya, verifikasi identitas dan kontrol akses yang ketat untuk siapa saja, bahkan orang dalam. Langkah ini akan meminimalkan jumlah kerusakan jika terjadi kompromi dari pihak ketiga. Dengan kombinasi transparansi, pengawasan khusus, dan kontrol akses ketat, postur keamanan organisasi akan jauh lebih tangguh. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bagian recommendation. Nah, pada di sini pilihan terbaik untuk mengatasi serangan atau masalah pada rantai pasokan adalah dengan menerapkan Software of Bill of Material atau SBOM pada setiap organisasi dan pemasok. SBOM ini berfungsi seperti daftar komposisi perangkat lunak yang menunjukkan komponen apa saja yang digunakan sehingga perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi bagian yang rentan atau berbahaya. Dengan SBOM ini, transparansi bisa dan juga akunabilitas meningkat, terutama jika dikombinasikan dengan pemantauan risiko vendor secara berkelanjutan dan juga penerapan prinsip keamanan Zero Trust. Tidak ada lagi yang namanya akses pihak ketiga yang langsung dipercaya tanpa sebuah namanya verifikasi. Nah, ini juga mungkin kemungkinan adanya backdoor tersembunyi dan juga memberikan pelindungan berkelanjutan terhadap ancaman rantai pasokan yang terus berkembang. Nah, yang terakhir, di sini adalah ada namanya conclusion. Conclusion di sini adalah serangan terhadap SolarWinds yang menunjukkan betapa rentannya sistem yang dipercaya ketika rantai pasokan dikompromikan. Nah, untuk mencegah kejadian serupa terjadi, organisasi itu harus menerapkan SBOM, pemantauan risiko vendor secara terus-menerus, dan juga serta prinsip keamanan Zero Trust. Langkah-langkah ini meningkatkan visibilitas, akuntabilitas, dan juga deteksi dini terhadap ancaman, sekaligus memperkuat ketahanan keamanan cyber jangka panjang di seluruh jaringan yang saling terhubung. Itu saja dari kelompok 4. Terima kasih.